Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Devio dari kelas IP 5. Saya akan menjelaskan tentang makalah kebijakan telematika Indonesia. Pengertian telematika. Telematika berasal dari bahasa Prancis yaitu telematique, yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi merujuk pada sarana prasarana, sistem, dan metode untuk perolehan, pengiriman, penerimaan, pengelolaan, penafsiran, penyimpanan, perorganisasian, dan penggunaan data yang bermakna. Fungsi telematika yang pertama adalah penyampaian informasi. Telematika digunakan sebagai penyampaian informasi agar orang yang melakukan komunikasi menjadi lebih berpengetahuan dari sebelumnya. Yang kedua, sarana kontak sosial hidup bermasyarakat. Interaksi sosial menimbulkan kebersamaan, keakraban, dan kesatuan yang akan melahirkan kerjasama. Yang ketiga adalah perkembangan telematika Indonesia. Peristiwa Proklamasi 1945 membawa perubahan yang bagi masyarakat Indonesia dan sekaligus menempatkannya pada situasi krisis dan jati diri krisis. Krisis ini terjadi karena Indonesia sebagai sebuah negara belum memiliki perangkat sosial, hukum, dan tradisi yang mapan. Perkembangan telematika penulis dibagi menjadi dua masa, yaitu masa sebelum atau prasatelit dan masa satelit. Di masa prasatelit terdapat radio dan telepon. Di periode prasatelit 1976, perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia masih terbatas dan pada bidang telepon dan radio. Radio Republik Indonesia atau RRI lahir dengan didorong oleh kebutuhan yang mendesak akan adanya alat perjuangan di masa revolusi kemerdekaan tahun 1945. Yang kedua adalah televisi. Badan Penyiaran Televisi lahir pada 1962 sebelum adanya satelit yang semulanya bermaksud sebagai perlengkapan bagi penyelenggaraan Asian Games keempat di Jakarta. Siaran percobaan pertama kali terjadi pada 17 Agustus 1962 yang menyiarkan ucapan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Merdeka melalui microwave, dan pada tanggal 24 Agustus 1962 TVRI bisa menyiarkan upacara pembukaan Asian Games dan tanggal itu dinyatakan sebagai hari jadi TVRI. Yang kedua adalah masa satelit. Dalam masa satelit ada beberapa. Yang pertama adalah satelit domestik Palapa. Gagasan pertama peluncuran satelit bagi telekomunikasi domestik Indonesia ditelusuri asal muasalnya dari sebuah konferensi di Jenewa tahun 1971 yang disebut World Administrative Radio Conference on Space Telecommunication. Pada konferensi itu ditampilkan pula pameran dari perusahaan raksasa pesawat terbang Hughes. Perusahaan inilah yang mengusulkan ide pemanfaatan satelit bagi kepentingan domestik Indonesia. Hal tersebut disambut oleh Suharjono yang berlatar belakang militer dan membawa masalah satelit itu sampai ke Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, dampak setelah adanya satelit Palapa. Dengan semakin bergantungnya Indonesia pada teknologi satelit, muncullah sejumlah perusahaan yang bergerak dalam produksi perlengkapan terkait seperti RFC, LAN, PT Inti, dan PT Inti. Setelah periode itu, aspek bisnis di dunia telekomunikasi mencuat,
Inovasi lebih banyak terjadi pada penyediaan layanan, sementara perkembangan teknologi untuk komponen berkurang. Beberapa hal yang diperhatikan dalam review ini adalah: 1. Perkembangan teknologi tahun 1995 sampai 1996 itu berbeda sekali dengan tahun 1990. Ini terutama terjadi akibat konvergensi teknologi sebagai fungsi dari berbagai jenis jasa berubah dan timbul jasa-jasa baru yang perlu diakomodasikan. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan broadcasting itu ternyata tidak hanya berpengaruh pada masalah politik dalam artian berita, tetapi juga iklan yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Yang ketiga, globalisasi ekonomi menciptakan suasana kompetensi yang semakin ketat. Ini menuntut penyelenggaraan telekomunikasi dengan kualitas layanan yang semakin tinggi. Selanjutnya, Nusantara 21. Nusantara 21 adalah perkembangan satelit yang dipacu lebih lanjut dengan diresmikannya Nusantara 21. Nusantara 21 adalah satelit yang dimiliki oleh Indonesia. Nusantara 21 dilahirkan pada 27 Desember 1996. Menggelindingnya Nusantara 21 menjadi masukan utama untuk pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia atau TKTI melalui Kepres nomor 30 tahun 1997. Tugas TKTI menurut Impres nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia adalah: 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya, memperkuat kemampuan penggalang sumber daya yang ada di Indonesia guna mendukung keberhasilan pelaksanaan semua arah perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika. Tim Koordinasi Telematika Nasional secara paripurna atau merumuskan cetakan biru pengembangan telematika yang mencakup 3 kelompok utama, yaitu infrastruktur, aplikasi, dan sumber daya. Pada infrastruktur, pada penataan regulasi telah dicapai beberapa perkembangan penting, antara lain dimungkinkannya swasta dan masyarakat yang semakin tinggi dalam pengembangan regulasi yang telah terwujud dalam penetapan tarif dan interkoneksi standar dan lain-lain. Satu aspek yang paling penting adalah pemanfaatan secara optimal infrastruktur yang ada. Tampaknya perlu dikembangkan kebijaksanaan baik pada tingkat pemerintahan maupun pada tingkat penyelenggaraan agar investasi yang telah dilakukan dapat termanfaatkan dengan sumber daya guna dan berhasil. Yang kedua adalah aplikasi telematika Indonesia. Aplikasi telematika Indonesia terfokus pada pemberdayaan aparatur negara, pemberkayaan hidup masyarakat, penciptaan daya saing bisnis, pembangunan informasi dasar, dan aplikasi telematika perlu dilihat dari tatanan kebijakan, regulasi, dan penyelenggaraan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sumber daya telematika. Dalam bidang sumber daya diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, industri dalam negeri, hukum, dan perdagangan,
serta kultur informasi. Secara umum dirasakan bahwa sumber daya manusia di dalam negeri belum memenuhi harapan untuk berperan dalam pengembangan teknologi yang berubah begitu cepat. Yang keempat adalah peran telematika. Berdasarkan pengembangan telematika tersebut di atas, telematika Indonesia memiliki 3 peran pokok. Yang pertama, mengoptimalkan proses pembangunan, meningkatkan pendapatan produk. Yang ketiga, pemersatu bangsa. Teknologi telematika mampu menyatukan bangsa melalui pembangunan sistem informasi dan pengembangan sistem informasi yang berhubungan semua institusi dan area dengan cepat. Pemanfaatan telematika di bidang pendidikan. Menurut Miyarso, berpendapat sejumlah alternatif manfaatan di bidang pendidikan. Yang pertama, perpustakaan elektronik, surat elektronik atau email, ensiklopedia, sistem distribusi bahan secara elektronik atau digital, teleedukasi dan latihan jarak jauh dalam cyber system, pengelolaan sistem informasi, video telekonferensi, dan lain-lain. Banyak faktor yang mempengaruhi dilaksanakan atau tidaknya potensi teknologi telematika. Faktor utama menurut Miyarso tahun 2004 adalah adanya komitmen politik dari para pengambil kebijakan dan ketersediaan para tenaga terampil. Yang keenam, dampak penggunaan telematika. Dampak yang akan muncul penggunaan telematika baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu yang pertama, penghematan transportasi dan bahan bakar. Yang kedua, menghindarkan jam-jam yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Yang ketiga, mengembangkan konsep kegiatan tersebar secara merata dan ke seluruh daerah. Yang keempat, menyuguhkan banyak pilihan sarana telekomunikasi. Posisi Indonesia dalam bidang telematika. Sejak Amerika Serikat sebagai negara yang paling awal mempunyai inisiatif dalam pembangunan super highway informasi, meluncurkan The National Infrastructure Information-nya pada tahun 1991, banyak negara industri lainnya mengikutinya. Bulan Februari 1996, Inggris dan Jerman memperkenalkan kebijakan super highways informasi mereka, yaitu The Information Society Initiative di Inggris dan program The Info 2000 di Jerman. Tak lama kemudian, tahun 1996, negara Asia Tenggara mengikutinya, seperti Filipina dengan Tiger, Malaysia dengan Multimedia Super Co-Corridor atau MSC, dan Singapura dengan Singapore One. Dan di tahun 1997 Indonesia meluncurkan kebijakan Super Highways informasi dengan nama Nusantara 21. Beda antara Nusantara 21 dan kebijakan Super Highways informasi negara lain dapat dijelaskan oleh 4 hal, yaitu evolusi teknologi, yang kedua struktur dan strategi industri, penyusunan institusional, yang keempat akomodasi terhadap nilai-nilai nasional, yang kelima interaksi dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, yaitu telematika Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.